Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ashabal fadilah, segenap para orang tua, para asatidz, sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia al-mukarram wal muhtaram, orang tua kita, guru kita bersama Al-Ustadz Haji Rafi'uddin selaku Ketua Masjid Al-Mu'awanah. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustadz Abdul Haris, yang saya hormati dan saya muliakan, qori kita, guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Bapak Kiai Haji Mahfud SAG, aparatur pemerintah, baik Sekdes, Ketua RW 09, ada enggak RW-nya enggak? RW-nya ada apa enggak? Yang mana orangnya? Rajin berarti RW. Ketua RT, mulai dari RT 01, 02, 03, Bapak Kadus 3 Pisangan Jaya yang saya hormati. Ini Kadus singkatan apa ya? Oh, kepala dusun. Ada RW, ada Kadus. Panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta jajarannya, para bapak ibu hadirin hadirat, yang insya Allah pada malam ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan percikan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, pada malam ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka mengadakan acara upacara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya kita berharap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala diwasilati dengan pelantara pembacaan tahlil, tahmid dan juga
dengan lantunan sholawat kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perkumpulan kita pada malam ini adalah perkumpulan yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Pengen gak hidup berkah, Bu? Pengen gak hidup berkah? Kalau suami biasa kalau berkah rada-rada goyang dikit, betul betul? Pak Kadus, mana Pak Kadus? Oh begitu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, panitia ngundang saya 2 minggu yang lalu. Niat saya pengennya tadi ceramah 3 jam. Kalau dimulai ceramahnya jam 8. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Berhubung ini ceramahnya mulainya jam 10 lewat 10. Tadi udah sepakat di belakang selesai setengah 11. Cocok apa cocok? Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Isra, ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra itu ayatnya mantuki. Apa itu mantuki? Bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada ayatnya dan juga ada kata-kata Isra di dalam Al-Qur'an. Sehingga ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra itu mantuki. Siapapun orangnya yang tidak beriman dan tidak meyakini peristiwa Isra, maka dia disebut dengan kafir mutlak. Kafir. Ada yang nggak percaya sama peristiwa Isra di sini? Ada? Ada. Romangnya Kadus sudah ngeri aja begini. Cuman curang Kadus, giliran saya naik kopi keluar. Jadi yang namanya peristiwa Isra itu mantuki kata ulama. Apa itu mantuki? Ada ayatnya dan juga ada kata-kata Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Jelas ayatnya. Akan tetapi ketika peristiwa Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, itu disebut oleh ulama sebagai mafhumi. Apa itu mafhumi? Tidak ada ayatnya tetapi dengan logika. Apa itu logikanya? Wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi berada di sana. Kalau Nabi berada di sana berarti Nabi ke wa huwa bil ufuqil a'la. Allah tuh pelan amat. Ini orang kampung apa ini sih? Pelit-pelit amat romanya. Wa huwa fil ufuqil a'la. Allah. Udah pada makan apa belum sih? Sama. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an wa huwa bil ufuqil a'la. Nabi berada di sana, dan kalau ada di sana berarti Nabi ke
mafhumi, pakai lo, sehingga ulama mengatakan siapa orang yang tidak percaya dengan peristiwa Mi'raj, maka dia tidak disebut sebagai kafir mutlak, akan tetapi disebut sebagai orang yang fasik. Akan tetapi, ingat, akan tetapi karena peristiwa Isra wal Mi'raj hadisnya disebut dengan hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Yang mesti diterima secara mutlak. Waqad ajma'al ulama, waqad ittafaqal ulama. Siapa orang yang tidak percaya peristiwa Mi'raj, maka dia juga disebut sebagai orang kafir. Makanya kata ulama bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan mukjizatul kubra atsani, mukjizat yang kedua yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Adam sampai nanti datangnya kiamat tidak pernah ada satupun manusia yang mampu menembus sidratul muntaha. Makanya perlu ngadain Isra Mi'raj, itu perlu. Tadi orang tua kita, guru kita udah ngomong, coba pengen lihat habis ngadain Isra wal Mi'raj ini kira-kira barisan sholat makin maju apa makin mundur? Makin maju apa makin mundur? Kalau dilihat dari potongannya sih kayaknya makin maju. Potongannya begini semua sama saya. Jadi jelas saudara, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ingat bahwa Rasul didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang kata ulama bahwa Isra wal Mi'raj itu adalah rehlatun, sebagai rehlah jalan-jalannya Nabi, dan Nabi ketika sampai di Sidratul Muntaha, Nabi dijamu oleh Allah Subhanahu. Yang ngundang bukan manusia, yang ngundang Allah. Dijamu Nabi oleh Allah, sampai-sampai jarak antara Nabi dengan Allah begitu dekat. Disampaikan dalam Al-Quran, fakana qaba qausaini au adna. Jarak antara Allah dengan Nabi sangat dekat ketika itu, sehingga saking dekatnya Nabi lukiskan dalam sebuah riwayat, wasami'tun nida assalamu alaika ya Rasul, Rasulullah. Nabi mendengar Allah mengucapkan itu menandakan jarak Nabi dengan Allah pada saat itu sangat dekat, sehingga saking dekatnya Nabi dengan Allah, pada saat itu Nabi mengatakan, meminta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya jarak antara aku dan engkau pada saat ini begitu dekat, lalu bagaimana hambaku bisa dekat denganmu ya Allah? Kemudian Allah jawab, wasjud waqtarib, banyak-banyak sujud, maka dengan sujud kita akan bisa dekat dengan Allah. Ini mah orang rombongan sini pengen hidup dekat sama Allah, tapi sama Masjid Romanya takut. Ada yang model kayak begitu? Ada. Kalau ada cemplungin aja ke kali. Ini mah kadang-kadang mohon maaf giliran mati pengen disolatin di masjid. Betul apa betul? Padahal kalau kita tahu nyolatin orang yang nggak pernah datang ke masjid itu mayat teriak. Malu, saya malu sama ketua masjid, malu.
yang disolatin teriak. Cuman berhubung yang nyolatinnya budak, jadi nggak ngedenger. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau nggak percaya mati aja dulu. Jadi yang namanya peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa siapapun orangnya min ummati Rasulullah yang pengen dekat dengan Allah, Allah sudah sampaikan bagaimana caranya. Wasjud waqtarib, perbanyak sujud, maka dengan sujud manusia bisa dekat dengan Allah. Gampang. Cuman kan permasalahannya setan nggak bakal tinggal diam. Betul apa betul? Apalagi potongan kita yang bangsa digoda, yang kalau subuh jam 4 hujan gede, kira-kira sanggup bangun apa kagak? Sanggup bangun apa kagak? Macem kayak begono. Ini tidur pakai daster, kalau bangun iris kuping saya. Jadi jelas saudara, Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Cuman kan perkaranya masalah keyakinan. Makanya tepat sekali kalau acara peristiwa Isra wal Mi'raj pada saat ini, lihat tuh, baca tuh, untuk meningkatkan ketakwaan. Makanya saya sering ngomong sama jamaah, kita itu ngomong amanna billahi wal yaumil akhir itu bohong. Kita itu suka mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman dan percaya terhadap hari akhir. Bohong. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul yakin, saya yakin mata kita tidak akan bisa merem. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Ini mah nonton TV ngelihat bola pules. Betul apa betul? Beker nyalain doang jam setengah 4, 3.30 beker dinyalain, alarm handphone dinyalain, begitu budi mak lewat aja. Itu apa tandanya? Tandanya kita tidak yakin secara 100% terhadap Allah dan juga terhadap hari akhir. Makanya kalau saya baca riwayat, Imam Syafi'i itu kalau sholat malam khamsumi'ati rok'atin, 500 rakaat tiap malam. Orang sini kalau sholat jamaah rajinnya kalau mau nyalonin RW RT doang. Ada yang begitu di sini modelnya ada. Waduh, kalau mau nyalonin RW rajin banget datang ke masjid. Bila perlu tuh masjid dipel. Giliran mau nyalonin RW mah begitu jadi RW boro-boro. Ada di sini yang begitu ada? Yang mana orangnya? Hati-hati. Di sini mah nggak ada, di sono no kampung saya Cengkareng nggak ada, di sini mah nggak ada beda maksudnya. Jadi jelas dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah, Allah ingin menyampaikan, bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran, syaratnya kalau kita pengen dekat dengan Allah, perbanyak sujud. Kenapa harus dengan sujud? Karena dengan sujud orang itu mengakui bahwa dia adalah orang yang lemah. Saya mau tanya, anggota yang paling mulia yang ada di tubuh kita itu apa? Apa? Kepala. Makanya kalau di kita ini orang ditoyor kepalanya, ada nggak yang nggak marah? Ada nggak yang nggak marah? Pasti marah. Itu bedanya. Kalau di Arab jangan sekali-kali nepok pantat. Jadi bedanya di kita dengan di Arab, kalau di Arab itu noyor kepala biasa. Tapi kalau nepok pantat hati-hati. Udah urusannya bahaya itu. Ini banyak amat air ini. Kan kopinya nggak ada ini.
Jadi karena anggota tubuh yang paling mulia yang ada di dalam diri kita kepala, tapi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala yang mulia yang selama ini kita jaga, maka harus disungsepkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada nggak di sini orang sujud kepala sama pantatnya rata? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya bukan sujud, tengkurap. Namanya apa? Tengkurap. Sehingga kalau ada orang sujud kepalanya rata dengan pantatnya, dianggap tidak sah sujudnya. Kenapa? Karena untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepala yang mulia mesti disungsepkan, mesti lebih rendah daripada pantat yang kita anggap hina. Yang hina lebih tinggi, dan yang mulia mesti lebih rendah untuk dekat dengan Allah. Apalagi di sini ditambahi melakukan hal-hal yang sunnah, ya potongan orang sini sholat malam. Ada nggak kira-kira? Ada, cuma kagak banyak. Potongannya kan tadi kata orang tua kita udah kelihatan tuh dari potongan-potongan, dari muka-mukanya itu kelihatan. Muka orang tua kita rajin sholat malamnya, rajin. Kok udah tua? Lu potongan yang masih muda berat, betul lah betul? Betul lah betul? Tadi kori kita sudah baca wa minal laili fatahajjat bihi. Kalau kata guru saya, ini mah kata guru saya, ketika saya haji terakhir tahun 2000 dari Mesir berangkat ke kota Makkah, kata guru saya begini, ya Haj, ingat-ingat, kalau ada ustadz miskin berarti sholat malamnya kagak rajin, sholat malamnya kagak rajin. Kenapa demikian? Karena dalam hadis qudsi Allah sudah sampaikan, ya ibadi tafarraq li ibadati amla qalbaka yaqinan wa yadaika rizqan. Wahai hambaku, pergunakanlah waktumu untuk ibadah kepadaku. Kalau engkau dekat dengan aku, maka niscaya hati kamu penuh dengan ketenangan dan tangan kamu penuh rezeki. Hidup kalau hati tenang, rezeki banyak, duit banyak, tenang apa kagak? Tenang apa kagak? Enak hidup juga, betul loh, betul. Hidup nggak sumpang sumbel, padahal kuncinya cuman jangan pernah jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatkan waktu kita agar supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu kita sebanyak mungkin untuk melakukan sujud kepada Allah, maka insya Allah melalui sujud kita akan bisa dekat dengan Allah, sebagaimana kedekatan Rasulullah dengan Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Makanya kata Imam Ghazali, manusia itu kan terdiri dari dua. Waduh, ini udah jam 10 lewat 35 ini. Udah melewati saya ini. Terus apa terus? Terus apa terus? Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya bahwa manusia itu pada asalnya, pada hakikatnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama, manusia itu terdiri dari unsur tanah. Yang kedua, manusia itu terdiri dari unsur roh. Biar cewek cakepnya kayak geledek, kalau kagak ada nyawanya, kalau kagak ada rohnya, kira-kira demen apa kagak? Demen apa kagak? Kagak demen.
Ada cewek cakepnya luar biasa, nyawanya kagak ada. Kecuali orang sebelah sono no, yang sekarang lagi rame kawin sama boneka. Itu orang gebleknya kedengkul-dengkul. Betul apa betul? Apalagi kelompok LGBT. Ada di sini LGBT. Paham LGBT? Paham LGBT? Itu manusia otaknya didengkul. Jadi kata Imam Al-Ghazali, manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama dari tanah, makanya manusia selalu menyukai sesuatu yang berasal dari tanah. Tuh perempuan, bini kita itu asalnya dari tanah, makanya kita demen. Orang sini ada yang perebutan tanah, ada yang perebutan tanah, kagak ada orang nggak punya tanah. Masya Allah, ini bukan ceramah, ngopi ini kan. Cuman ada satu lagi pisang goreng, kagak ada. Ya kali aja digorengin pisang. Jadi jelas kata Imam Al-Ghazali, manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah unsur tanah, dan yang kedua manusia itu terdiri dari unsur roh. Ada manusia rohnya doang, tapi unsur tanahnya kagak ada. Serem apa kagak? Serem apa kagak? Namanya bukan manusia tapi memedi. Namanya apa? Memedi. Ada jasadnya, ada tanahnya, tetapi tidak ada rohnya, maka dia dikatakan sebagai mayat. Makanya kata Imam Al-Ghazali, yang paling hebat adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Biarkan badan kita berada di bumi, tapi usahakan roh kita berada di Sidratul Muntaha. Itu namanya manusia. Jadi jelas, dengan peristiwa Isra wal Mi'raj kita kuatkan iman kita, kita kuatkan ketakwaan kita, kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa siapapun dia, mau pintar mau bodoh, kalau dia rajin sholat, dekat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Dan kalau dekat, Allah akan berikan ketenangan hatinya. Kalau sudah tenang, maka rezekinya akan banyak. Amin. Itu saya yakinin tuh. Saya yakinin. Makanya kerjaan saya pagi di rumah, sore di rumah, malam di rumah. Tapi bisa bikin pondok 3 lantai, nggak pakai proposal, Arab. Malu. Ini mah dikit-dikit proposal. Kenapa demikian? Karena ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan manusia, gede tulangnya, gede badannya, tinggi orangnya, tapi nggak ada dagingnya. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa, siapa dia? Apa jawab Jibril? Huwa ummatuka, dia adalah umatmu yang hidupnya bawa-bawa proposal. Hati-hati RW, RT, hati-hati RT. Kita cuma ngomong doang, hati-hati. Jangan siap-siap aja teh. Udah cair, bagi 2 teh kita. Jadi jelas tuh,
Allah sudah ngajarin, tinggal pelaksanaannya bagaimana, dengan prakteknya bagaimana, dengan tanamkan keyakinan kita bahwa orang yang dekat dengan Allah tidak ada yang hidupnya belangsak. Kalau ada, bawa ke tempat saya. Itu saya yakinin bener. Lihat kiai tinggal di atas gunung, rumahnya kayak istana. Padahal secara logika, dari mana beliau mendapatkan uang? Itu saya pelajari. Saya kan dosen juga, akademis. Saya ngajar mahasiswa, ngajar mahasiswi. Tapi begitu saya ngedosen lah, makin ngebelangsak. Akhirnya saking sewotnya saya duduk, saya dekat, banyak wirid, dekat dengan Allah. Saya ingat perkataan guru saya, wasjud waqtarib ya ibadi taqarrab li ibadati amlaq qalbaka yaqinan wa yadaika rizqa. Banyak ibadah dekat dengan Allah pasti pengen berkah. Jangan pernah lupakan sholat 5 waktu, kemudian ditambah sholat malam walau rakaataini, walaupun dua rakaat. Jadikan itu. Makanya yang paling berat itu jadi orang istiqomah. Tahu istiqomah? Paham istiqomah? Apa itu istiqomah? Konsisten. Kata Imam Ghazali begini, istiqomah itu, yang namanya istiqomah itu syarrun la yadu, khairun min khairin la yadu. Keburukan yang tidak berkelanjutan itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak berkelanjutan. Itu namanya istiqomah. Contohnya begini, ada ustadz nyaloin tanah gol, berhenti jadi ustadz. Jadi preman itu lebih baik kalau dia tobat daripada ustadz nyaloin tanah berhenti jadi ustadz. Itu namanya istiqomah. Dulu ada cerita, ada seseorang yang nguburin anjing di pemakaman muslim. Ada ustadz datang, kemudian tahu dan mendengar. Kemudian dia katakan, siapa orang yang nguburin anjing di pemakaman muslim? Tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena anjingnya tetap anjing, nggak boleh dikuburin di pemakaman muslim. Kata yang nguburin, saya ustadz yang nguburin, ustadz itu anjing wasiat sama saya, kebetulan saya ngerti bahasa anjing ustadz. Oh begitu? Kata anjing, kalau saya mati tolong dikuburin di pemakaman muslim. Tidak bisa, haram hukumnya. Dan ini bikin cedera, bikin nama Islam itu rusak. Oh begitu ya ustaz. Kemudian ada wasiat yang kedua ustaz. Apa itu? Ada cek 200 juta, tulisannya buat ustaz. Apa jawab ustaz? Oh, kalau begitu ini anjing keturunannya anjing ashabul kahfi, yang ikut dengan orang-orang yang nah ini namanya tidak istiqomah. Makanya jadi orang mesti istiqomah. Kalau urusan agama wajib istiqomah. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi jangan giliran cek 200 juta rada-rada goyang iman kita. Makanya Masya Allah, peringatan kayak begini penting saudara. Makanya tadi saya sudah ngomong dengan Tuan Guru Kori kita, kalau acara beginian tuh jangan sampai jam 1, jam 2. Acara
selesai panitia bongkar tenda, ngerapiin, nyapuin, selesai jam setengah 4 pules bangun jam 12 siang. Ini urusannya apa? Urusannya dosa. Betul apa betul? Betul apa betul? Jadi mesti jelas, orang Indonesia ini orang yang paling demen mengadakan peristiwa Isra, paling demen mengadakan peristiwa Maulid, paling demen mengadakan peristiwa Nuzulul Quran dan hal-hal yang lainnya. Tetapi yang diinginkan oleh para ulama pendahulu kita adalah untuk mengingat sejarah apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, kemudian hikmah dan manfaatnya. Bukan berarti harus meninggalkan kewajiban sholat subuh. Kalau meninggalkan sholat subuh, ingat-ingat panitia yang berdosa. Kira-kira panitianya pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Kalau pengen dapat pahala, saya ceramahnya udah sampai sini aja. Awas, hati-hati. Makanya saya kalau ceramah di ukurannya Jakarta, kemudian samping Jakarta, itu paling banter ceramah 1 jam, kecuali di daerah. Kalau di daerah turun sebelum jam 12 itu nggak boleh pamali kalau kata orang Betawi. Daerah Subang, Indramayu, Brebes, terus ke sana. Itu kalau ceramah mesti 2 jam. Makanya amplopnya juga rada-rada setara. Betul apa betul? Betul apa betul? Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, jadi mari dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita adakan pada malam ini, bagaimana kita berusaha dan berupaya agar asluha sabitun, badan kita ada di bumi, wa far'uha fis sama, akan tetapi roh kita berada di Sidratul Muntaha, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat. Jangan pernah ditinggal. Apalagi anak-anak kita tuh ajarin sembahyang. Cuma kadang-kadang mohon maaf, orang sekarang ini kebanyakan orang Betawi, orang Jawa, apa orang Sunda campur. Dulu waktu zaman kita masih muda, kalau kita nggak berangkat ngaji ketika datang waktu maghrib itu aib. Tapi saat ini Masya Allah, kita lihat putra putri kita setelah lulus SD kemudian masuk ke sekolah SMP atau MTS, apalagi SMA atau madrasah aliyah, jarang sekali putra putri kita yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kadang-kadang baca aja nggak bisa. Betul apa betul? Ini adalah merupakan kemunduran umat Islam. Orang KTP-nya doang Islam, gede tulisannya agama Islam, nama Wahyudi agama Islam, tapi Masya Allah sholat jarang. Tapi Masya Allah sholat jarang, ngaji nggak pernah, apalagi ikut pengajian. Prihatin. Makanya saya bangun pondok itu baru 6 bulan Pak. Ngebangun dari awal corona, lagi sedang tinggi-tingginya saya mulai ngebangun, sampai sekarang belum berhenti ngebangun. Dan saya nggak pernah tertarik untuk membuat SMP, MTS. Kenapa? Karena anak MTS, SMP pada saat ini bandelnya minta ampun. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya saya nggak tertarik. Yang saya hanya pengen bikin adalah bagaimana anak-anak kita mampu membaca Al-Quran, kemudian juga punya akhlak atau tata krama. Suruh sholat anak-anak kita. Udah pernah dengar sholawatan orang Betawi?
Udah pernah dengar selawatan orang Betawi? Belum? Mari kita berselawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin habibillah. biar serentak. Salatullah salamullah ala taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasi uduk si nasi kering, makannya di daun tales. Dengar bedugnya mas sering, diajak sholat pada males. Salatullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. nasi uduk si nasi kering, makannya dengan jengkol. Dengar bedugnya mah sering, diajak sholat pada dongkol. Salatullah ala toha. Salatullah ala yasin. Mendung-mendung menjemur loyang, pakai kerudung kagak sembahyang. Mendung-mendung menjemur gaplek, pakai kerudung gak taunya perek. Salatullah salatullah jadi intinya tadi sudah disampaikan oleh orang tua kita, yusalluna wala yusallu. Saat ini umat Islam banyak yang melakukan ibadah sholat, akan tetapi mereka tidak masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Ini sebentar lagi bulan Ramadan datang, betul apa betul? Kalau Ramadan datang sudah mulai ciri-ciri terawih yang cepat dicatat. Masjid ono lama jangan didatengin woi. Masjid ini cepat ayo kita datengin, betul apa betul? Setiap tahun viral ada orang sholat terawih itu 5 menit 21 rakaat selesai. Ini masuk dalam kategori hadis yang tadi disampaikan oleh orang tua kita. Sebab dalam sebuah riwayat disampaikan ada manusia yang sampai umurnya sittina sana 60 tahun, akan tetapi satupun ibadah sholatnya tidak pernah ada yang diterima. Kenapa? Karena setiap sholat rukuknya nyolong, sujudnya nyolong, tumak ninahnya nyolong, baca al-fatihahnya nyolong. Bertanya sahabat,
Kok dalam sholat nyolong? Iya. Kenapa? Karena dalam ruku, ketika dia melakukan ruku tidak ada tumakninahnya. Sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum Allah. Ini tradisi kita begitu. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Ini bulan puasa besok ini. Kalau memang kagak kuat sholat lama, ya sedang. Makanya kalau di Arab, saya itu lama di Arab. Di Arab itu kalau asrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, itu orang-orang sholat, mau sholat taraweh berangkatnya itu habis asar. Kalau berangkatnya maghrib pasti nggak kebagian tempat. Artinya apa? Orang-orang di luar sana ketika beribadah mereka berlomba-lomba mencari masjid yang benar-benar melakukan ibadah sholat, tartil bacaannya, khusyuk di dalam melakukannya, bahkan rukuknya pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama, sujudnya pun sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama. Jadi jangan sampai kita ini termasuk apa yang disampaikan oleh Rasul. Ada orang yang umurnya sitina sana 60 tahun, tapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantaran kalau sholat dia suka mencuri rukuknya, mencuri sujudnya, bahkan mencuri ketika dia iktidal, bangun dari ruku. Hati-hati. Makanya kalau sholat itu jangan suka nyari yang cepat. Saya itu baca biografinya Al-Habib Umar bin Hafiz. Kenal? La ilaha illallah. Al-Habib Umar bin Hafiz dari Yaman, Hadramaut. Beliau itu kalau terawih 2 masjid. Yang pertama masjid yang dimulai jam 8 sampai setengah 10. Begitu selesai beliau langsung lari ke masjid yang mulainya dari jam 10 sampai jam 1 malam. Itu mereka. Makanya ini kita sebentar lagi Ramadan datang, ya Allah, nggak kerasa. Betul apa betul? Betul apa betul? Perasaan baru kemarin kita lebaran, ini udah mau puasa. Betul apa betul? Nah itu namanya dunia. Dunia mau begitu, kemarin baru sholat Jumat, kita ini udah datang malam Jumat lagi, nggak kerasa. Betul apa betul? Makanya tadi kata guru kita, ya Allah, perasaan baru kemarin kawin, udah umurnya 57. Nggak kerasa dunia itu. Tidak terasa baru kemarin kita mengadakan hari raya Idul Fitri. Sekarang tinggal 1 bulan kurang, kita akan berada dan memasuki bulan suci Ramadan. Yang enggak pernah baca Al-Quran, baca di bulan suci Ramadan. Kalau baca Al-Quran berapa kali hatam dalam seminggu? Baca Al-Quran berapa kali hatam dalam seminggu? Boro-boro kiai seminggu, sebulan aja enggak. Kalau sebulan kagak minimal 3 bulan kalau 3 bulan sekali enggak, minimal per 6 bulan kagak sama sekali, minimal 1 tahun sekali. Kapan itu? Ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Jadi kudu ini mah KTP doang, Islam gede bener. Al-Quran kagak hatam-hatam sampai akhir ini. Betul apa betul? Betul. Ada yang pernah hatam Al-Quran yang di belakang? Pernah. Katanya orang Islam. Kalau nyebut Islam getol doang, getol banget, tapi giliran menjalankan syariat agama, giliran membaca Al-Quran, giliran
perintah untuk melakukan sholat malam, satu pun tidak ada yang dijalanin. Ini namanya Islam Kalau Islam ATM masih enak, Islam KTP nggak laku, digadein juga kagak laku. Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang sholat tapi pada kenyataannya menurut syariat agama kita tidak termasuk orang-orang yang menjalankan ibadah sholat. Maka melalui peristiwa Isra wal Mi'raj kita mesti sadar diri bahwa kalau kita pengen hidup berkah, pengen hidup tenang, pengen hidup banyak rezeki, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu kemudian ditambah dengan melakukan sholat sunnah. Kalau masih susah juga, datang ke rumah saya. Ini sholat malam udah rajin, tiap malam sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat sunnah awabin, sholat, semua sholat dilakukan, khusyuk, ridho, ikhlas. Kalau masih susah juga, datang ke rumah saya. Kenapa? Saya nggak percaya kalau orang dekat dengan Allah kemudian susah dalam masalah rezeki. Kenapa? Karena itu adalah jaminan Allah. Jaminan Allah. Orang kalau dekat sama Allah usaha apa aja jalan. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang kalau jauh sama Allah, ya Allah, usaha apa aja bangkrut. Dimodalin sama bapak bangkrut, dimodalin sama encang bangkrut, dimodalin sama encing bangkrut. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumusnya hidup. Tinggal yakinin kemudian jalani. Dulu saya juga sama, kurang yakin. Begitu saya yakini ternyata Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah menjamin siapapun dia yang dekat dengan Allah pasti Allah akan berikan ketenangan, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah. Itu adalah merupakan inti daripada pada malam ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga siapapun dia yang tidak percaya dan meyakini peristiwa Isra wal Mi'raj, maka dia dianggap sebagai orang kafir. Ingat, biarkan badan kita berada di bumi, tapi usahakan roh kita, nyawa kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita cita-citakan pada malam ini Allah kabul, dan apa yang kita hajatkan pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan juga Allah jadikan putra putri kita, anak kita yang laki yang perempuan itu termasuk daripada anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang selalu taat menjalankan perintah ibadah sholat. Dan buat kita juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita hendak melakukan sholat kemudian datang rasa malas, kita berdoa kepada Allah, minta bantuan kepada Allah agar kita diberikan kesabaran dalam menjalankan perintah ibadah sholat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim walhamdu ya maulana ya ma'bud ya rahman rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad